Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atas nama Luki Lukmanul Hakim dari mahasiswa Universitas Terbuka akan mencoba menjelaskan video simulasi tentang pembelajaran kelas rangkap. Ya. Apa kabar semua anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 dan IPS di kelas 4. Kita satukan dalam satu ruangan ya, dua kelas ini. Untuk kelas 3 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang perubahan cuaca. Dan untuk yang IPS kelas 4, Bapak akan jelaskan tentang sumber daya alam. Mudah-mudahan semua anak-anak tertib ya di sini ya. Bisa dimulai? Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kondisinya siswa? Apakah semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Bapak akan cek kehadirannya dulu ya. Oh, ada yang sakit. Kita doakan yang sakitnya semoga Allah sembuhkan biar bisa bergabung belajar lagi bersama kita ya. Nih, di pelajaran sebelumnya tentang cuaca, ada yang tahu anak-anak cuaca itu apa? Bapak jelaskan kembali ya. Cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangkauan dan waktu yang terbatas. Dan sifat cuaca itu berubah-ubah dan pasti akan berdampak pada kehidupan manusia. Di Indonesia itu ada 6 cuaca, yaitu panas, hujan, berawan, berangin, dan dingin. Ya. Di sini untuk materi kelas 3, Bapak akan memberikan tugas kalian membaca teks di halaman 32. Nanti Bapak akan juga menjelaskan ke kelas 4 tentang apa itu sumber daya alam di Indonesia. Ya, untuk kelas 3 silahkan dibaca dulu. Ya. Beralih ke anak-anak di kelas 4, apakah mendengarkan suara Bapak dengan jelas? Ya, sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada yang tahu sumber daya alam apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga dibagi dua. Ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang akan kita perdalam untuk saat ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Yaitu contoh pemanfaatannya. Ada yang tahu apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ada matahari, ada tumbuhan, ada tanah, ada air, dan udara. Nah, di sini ada materinya juga di buku. Nanti Bapak kasih tugas diskusi untuk kalian semua. Setiap kelompok akan menjelaskan tentang hal-hal atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui tersebut. Jadi nanti setiap kelompok, misalnya yang pertama membahas tentang matahari, apa pengertiannya, apa manfaatnya, dan apa pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, silahkan kalian pilih anggotanya. Dari satu kelompok itu di kelas 4 itu dibagi dalam 5 kelompok ya. Satu kelas dibagi untuk 5 kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oh iya, untuk materinya kalian bisa baca di buku tematik juga halaman
38. Di sana kalian bisa cari untuk referensinya, dan kalian boleh sambil lihat ke lingkungan sekitar sambil kalian bisa meneliti apa yang bisa kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, atau nanti untuk hal-hal yang kira-kira mau ditanyakan kita diskusikan sama-sama ya. Dipahami? Ya, alhamdulillah. Untuk kelas 3, kita lanjut ke kelas 3 lagi. Anak-anak di kelas 3, dengarkan Bapak. Bisa? Ya, kita lanjut ya. Nih, untuk kelas 3 juga Bapak ada tugas setelah kalian membaca teks yang ada di buku. Jadi, di sini ada perubahan cuaca ya tadi. Perubahan cuaca yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Apa aja tadi? Ya, betul, tempat tinggal. Ya, di sana. Misalnya Bapak jelaskan sepintas ya. Tempat tinggal itu jadi menyesuaikan bentuk rumah atau lokasi tempat yang kita tinggali, karena akan ada sedikit orang yang tinggal berada di daerah gunung karena sangat dingin, atau orang yang tinggal di pesisir pantai karena sangat panas atau malah berangin. Jadi itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nih, di sini juga untuk kelas 3 Bapak akan memberikan tugas diskusi kelompok. Bedanya kalau di kelas 3 ini dibagi dalam 4 kelompok saja ya. Satu kelas di kelas 3 akan dibagi 4 kelompok. Yang pertama akan membahas tentang tempat tinggal. Kelompok kedua akan membahas tentang kesehatan manusia. Yang ketiga akan membahas tentang perkebunan dan pertanian. Yang keempat akan membahas tentang kegiatan industrinya. Ya, silahkan kalian coba diskusikan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari tugas diskusi yang akan Bapak sampaikan? Penjelasannya sama ya. Jadi misalnya yang tempat tinggal, kalian jelaskan dulu pengertiannya, terus apa dampak positif dan negatifnya, terus akibat atau misalnya dampak yang kalian jelaskan. Misalnya kalau kesehatan berarti berhubungan dengan penyakitnya, terus akan ada nyamuk atau virus, atau misalnya untuk ke cuaca nanti berpengaruh terhadap kesehatan tenggorokan, itu bisa kan. Terus kalau misalnya berhubungan dengan perkebunan berarti bagaimana kalau cuacanya dingin, bagaimana kalau terlalu hujannya terlalu sering atau cuacanya panas, apa dampak yang akan terjadi pada tanaman tersebut itu atau tumbuhan. Atau misalnya pada kegiatan industri, apa yang akan terjadi ketika cuacanya berubah, dan kegiatan apa saja di dalam industri tersebut ketika ada cuaca tersebut yang berubah ya. Misalnya di tempat yang sering dingin, maka banyak industri yang akan membuat kebutuhan untuk cuaca dingin tentu saja. Jadi biar masyarakatnya bisa bertahan hidup atau menghindari dari cuaca dingin. Atau misalnya memproduksi makanan atau minuman agar orang-orang bisa bertahan hidup dalam kondisi cuaca tersebut gitu ya. Nanti kalian bisa mengeksplor, mendiskusikan dengan temannya, lalu bertanya jawab dengan kelompok lain. Boleh nanti. Oh iya, nanti kalian juga boleh keluar ruangan di sini boleh, tapi tetap tertib dan tetap mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, sambil dipahami tugasnya apa ya per kelompoknya. Ingat ya, yang pertama itu tempat tinggal, yang kedua kesehatan manusia, yang ketiga berhubungan dengan perkebunan pertanian, yang keempat industri ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mendiskusikan dengan kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tiba saatnya untuk penampilan setiap kelompok.
untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan sebelumnya, dan kelompok yang lain mohon menyimak, dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung mengacungkan tangan dan sampaikan pertanyaannya untuk langsung dijawab oleh kelompok yang tampil. Dimulai dari kelas 4 dulu. Ya, silahkan. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain dari murid-murid? Ya. Kita lanjut ke penampilan kelas 3, kelompok yang pertama sampai yang terakhir. Silahkan maju ke depan dan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tampil, semuanya sudah semangat, semuanya sudah bagus, sudah berani mengutarakan pendapatnya dan menjelaskan kepada teman-temannya. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah untuk semuanya, dan kita di sini berarti belajar ilmu yang baru tentang perubahan cuaca dan tentang sumber daya alam, ya. Bapak akan memberikan penguatan dan memberikan sedikit tambahan materi apa yang telah tadi kalian sampaikan kepada teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan cuaca, itu pengaruhnya terhadap tempat tinggal. Jadi di sini orang akan menyesuaikan bentuk rumahnya dan lokasi tempat tinggalnya, ya. Terus untuk berpengaruh kepada kesehatan manusia yang kelompok 2, di sini banyak penyakit yang muncul karena berpengaruh dengan cuaca. Kalau hujan misalnya akan banyak nyamuk, apalagi yang ada di bak itu kalau jarang dibersihkan akan ada bintik-bintik penyakit, ya. Virus juga kalau cuaca panas akan ada gangguan tenggorokan. Terus kalau untuk kelompok 3 nih berpengaruh kepada cuaca terhadap perkebunan atau pertanian, ya. Jadi di sini petani juga akan memperoleh hasil panen itu menyesuaikan dengan kondisi cuaca atau iklim. Kalau cuacanya dingin, malah tanaman tidak bisa tumbuh seperti teh, tembakau, dan lain-lain. Kalau terlalu sering hujan, malah tanamannya menjadi busuk bahkan rusak. Terus kalau cuacanya panas, tanahnya saja bakal jadi kering. Jadi nggak akan bisa tumbuh tanaman subur, apalagi berbuah atau apa gitu, ya. Jadi kita harus bisa merawat sebisa mungkin tanaman atau suhu atau iklimnya agar pertanian atau perkebunan juga bisa bermanfaat untuk sekitarnya, ya. Untuk kelompok 4 nih, kegiatan industri. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Jadi tempat-tempat industri itu akan berpengaruh terhadap cuaca yang ada di daerah tersebut. Kalau cuacanya panas, berarti di sana banyak industri yang menyediakan misalnya makanan atau minuman yang dingin atau yang nyaman untuk menjaga kesehatan masyarakatnya atau memproduksi kebutuhan yang berhubungan dengan cuaca yang ada di tempat tersebut, ya, seperti itu. Nih, untuk di kelas 4 Bapak akan memberikan review juga untuk pemanfaatan sumber daya alam, ya. Di sini tadi sudah bagus dijelaskan tentang matahari. Matahari adalah sumber panas yang utama yang Allah ciptakan, ya. Karena kalau matahari tidak ada, ya berarti dunia akan gelap dan tentu saja itu adalah tanda kiamat.
Ya, jadi kita harus bersyukur adanya matahari di sini. Kita juga bisa memanfaatkan matahari itu untuk menggerakkan atmosfer, menghasilkan pola cuaca, menghangatkan laut, dan memberi energi pada tumbuhan hijau. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, betul. Ketika kita menjemur pakaian juga ya, itu kan nggak bisa langsung kita cuci bisa langsung dipakai, jadi kita harus menjemurnya di luar, kemudian tersinari matahari dan pakaian pun jadi kering ya. Itu bantuan dari matahari. Terus kalau tumbuhan, nih tumbuhan juga di sini banyak manfaatnya ya. Berbagai tumbuhan itu bisa jadi penyedap makanan, pewarna alami, ada yang jadi obat-obatan. Itu rezeki dari Allah yang harus kita syukuri juga ya. Terus untuk tanah ya, tanah juga di sini manfaatnya sebagai penyedia unsur kimia bagi tumbuhan, sumber bahan baku barang kerajinan atau produk rumah tangga. Ini tentu saja harus diolah lagi ya. Dan penyedia makanan untuk biota tanam. Gimana kalau di dunia ini tidak ada tanah? Ya, kalian coba bayangkan, tidak ada tanaman, orang bahkan bangun rumah atau apapun di mana gitu kalau nggak ada tanah gitu ya. Jadi tanah itu unsur yang penting. Air. Nah, siapa di sini yang tidak bisa hidup tanpa air? Semua pasti membutuhkan air. Baik itu dipakai untuk mandi, minum, terus apalagi dan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mau itu misalnya untuk irigasi juga, tanaman juga, selain manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air ya. Terus yang kelima, udara. Nah, udara itu sumber untuk kita bernapas. Bayangkan kalau tidak ada di udara, kita mau bernapas dengan apa? Jadi udara adalah penting bagi kita ya. Udara di sini merupakan campuran dari berbagai macam gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, untuk manfaatnya juga di sini ada tadi penyerbukan bunga juga untuk bernapas dan saluran komunikasi melalui antena atau satelit. Ternyata itu menggunakan udara ya sebagai perantaranya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali setelah Bapak memberikan penguatan kepada kalian semua? Kalau tidak ada, kita tutup saja pembelajarannya sampai di sini. Dan kalian boleh membaca-baca lagi buku teks tentang cuaca atau tentang sumber daya alam. Nanti kalian bisa mencari tahu lagi. Kalau kalian masih penasaran tentang materinya, kalian boleh mengisi tabel yang di kelas 3 itu di halaman 39. Dan untuk kelas 4 nanti kalian ada tugas untuk kalian kerjakan juga, menjawab 5 soal yang berhubungan dengan sumber daya alam. Itu untuk menguatkan materi yang telah kita diskusikan, telah kita pelajari bersama-sama. Ya. Sebelum diakhiri, marilah kita membaca doa hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.